semua akan pret pada waktunya. Tahu kan, emosi kayak gini tuh harus diapain sih gitu ya. Orang tua kita tuh nggak pernah ngebahas, tapi tahu-tahu udah selesai aja gitu masalahnya. Mungkin kalau aku tumbuh sebagai anak yang hukumannya adalah silent treatment atau stonewalling ya Kak. Kalau orang tua aku ada nggak sukanya atau misalkan aku dalam tanda kutip bandel, itu pasti didiemin tuh dari zaman dulu. Jadi akhirnya aku jadi tumbuh besar jadi orang yang kalau ada apa-apa ya aku jadinya aku pendem, atau kalau itu aku cut off aja langsung. Aku ghosting gitu orang-orang yang aku tidak sukai itu ya. Nah tapi kan kalau dalam konteks berkeluarga sama pasangan sama anak kan nggak bisa ya, kita mau ghosting, kita mau kemana gitu, di rumah juga paling ketemu lagi dia lagi. Jadi itu yang sekarang lagi aku perbaiki. Cuman nggak harus langsung berubah sih teman-teman, dan nggak perlu disalahkan juga gitu ya. Kita nggak perlu dulu nih dasar orang tua, nggak perlu juga gitu. Dengan aku tahu bahwa ternyata aku punya loh, aku membawa loh luka-luka pengasuhan yang ternyata menjelaskan gitu ya, menjelaskan bagaimana aku coping mechanism aku, akhirnya ya kita bisa perbaiki gitu. Kalau kita lagi pengen diemin orang, atau aku lagi marah dan pengen aku ghosting anak aku, jadinya bisa diperbaiki. Perbaikinya sederhana kalau aku ya Kak. Kalau aku sekarang yang penting diomongin aja. Bapak gak suka sama kelakuan kamu, atau Bapak tersinggung, atau Bapak sakit hati, atau Bapak lagi marah sekarang, Bapak mau diem dulu. Bapak mau menjauh dulu dari kamu, Bapak minum di sana, atau Bapak pergi ke kantor, tapi nanti kalau Bapak udah tenang, Bapak akan bicara ke kamu. Itu yang aku lakukan. Tetap masih bisa melakukan stonewalling itu, aku tetap masih bisa avoiding itu, tapi mungkin lebih sehat kali ya Kak. Menurut Kakak gimana tuh? Tidak seintens ketika yang Mas Reza terima dulu. Betul. Gitu ya. Mungkin itu juga jadi budaya kita ya, silent treatment tuh hal yang lumrah, daripada diomongin nanti jadi konflik gitu kan, daripada nanti diomongin nanti jadi makin sakit hati gitu. Nah padahal sebenarnya itu penting ya untuk bisa membicarakan perasaan. Sama sih yang aku rasakan juga, tampaknya yang aku pelajari dari apa yang aku terima, yaitu jarang membahas emosi kali ya gitu. Jadi emosi itu nggak dibahas tapi langsung diekspresikan dalam bentuk ekspresi, gesture gitu, dan juga kata-kata gitu. Jadi mungkin tidak sampai bilang papa kecewa sama kamu, gak ada tuh, atau mau minta maaf deh gitu ya, tapi ngupasin mangga gitu ya kan, ada makanan di meja. Iya, kamu mau jajan apa ya kan. Jadi lebih ke kita jarang membahas emosi, tapi kita harus mengelolanya itu sendirian. Nah itu tuh yang gak enak, karena kita tuh jadi bingung gitu. Emosi kayak gini tuh harus diapain sih gitu ya. Orang tua kita tuh gak pernah ngebahas, tapi tahu-tahu udah selesai aja gitu masalahnya. Nah yang aku pelajarin akhirnya adalah, kayaknya aku mulai dari anakku kecil, anakku bayi, itu aku udah mulai sering sounding nama-nama emosi. Kayak marah tuh kayak gimana sih nak? Sedih tuh yang seperti apa gitu. Kalau anakku kan laki-laki ya, jadi aku juga sounding bahwa laki-laki itu nggak apa-apa loh nangis, tapi kita perlu juga cara nangis yang sehat gitu ya. Sedih yang adaptif itu kayak gimana gitu, dengan bahasa bayi tentunya. Selain kita mengajarkan apa itu emosinya, kita juga tadi benar mengajarkan bagaimana copingnya gitu, coping yang sehat, bahwa nggak harus melukai diri sendiri dan orang lain, bahwa itu bisa kita sampaikan ke orang yang kita percaya seperti orang tua gitu. Dan setelah masalahnya beres pun kita masih bisa bercanda lagi, bisa makan bareng lagi gitu. Jadi mungkin yang tidak aku dapatkan dulu adalah penjelasan mengenai emosi dan bagaimana kita mengelolanya, sehingga aku berusaha belajar tentang hal itu dan tidak meneruskannya ke anakku ya. Kalau aku nih khususnya mungkin buat anak-anak, orang tua muda, karena kalau aku perhatikan di komen-komen TikTok nih ya teman-teman ya, ini kan banyak yang menyalahkan orang tuanya juga, yang akhirnya kemudian jadi playing victim. Bukan berarti teman-teman bukan korban gitu ya, memang kita semua adalah korban, korban ketidaktahuan, korban minimnya akses ke pendidikan parenting di masa lalu, tapi bukan berarti kita selamanya harus jadi korban, gitu ya. Jadi kalau buat aku, cara aku langkah pertama day one aku sembuh adalah ya aku menerima bahwa ya aku memang orang yang tumbuh dengan luka gitu. Dan yang udah terjadi di masa lalu ya sudah, mau kita apain lagi gitu. Ya udah terjadi, yang penting kan sekarang kita bisa perbaiki. Jadi fokusnya adalah ke ya udah kita tahu siapa kita, tahu luka kita, dan kemudian kita maafin dulu orang tua sebelumnya. Baru kita bisa berproses. Karena kalau enggak ya bakal muter-muter aja. Iya enggak sih Kak? Iya. Jadi nggak move on dari peristiwa di masa lalu gitu ya, dan menyalahkan keadaan kenapa saya gitu.
Nah, bener juga sih, dan aku rasa tren di parenting sekarang adalah orang-orang itu kayak berlomba-lomba pengen jadi orang tua yang sempurna. Tapi di sisi lain banyak juga yang ngerasa, ya ngapain sih ngikutin tips-tips parenting gitu ya. Jadi ada yang sangat-sangat cemas mengenai parentingnya, tapi ada juga yang sangat-sangat ya mendingan tutup kuping. Nah, kita berusaha untuk di tengah-tengah kali ya. Jadi bukan yang mengejar kesempurnaan sebagai orang tua karena nggak mungkin, nggak ada anak yang sempurna juga soalnya. Kemudian jangan pula kita merasa upaya kita meskipun itu tampaknya sulit, berat, butuh effort lebih gitu ya, itu menjadi tidak ada nilainya. Banyak ya sekarang kayak semua akan pret pada waktunya, atau kan pengen ngasih anak nutrisi terbaik, semua akan pret pada waktunya ngasih UPF misalnya kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kita itu tidak dinilai sekaku itu. Kita tuh tetap bisa jadi orang tua yang bertanggung jawab asal kita mau mencoba lagi. Kita udah misalnya marah ke anak, bukan berarti kita jadi orang tua yang gagal, berarti kamu orang tua yang buruk, berarti ya udah marah aja terus sama anak. Tapi once kita tahu kita kelepasan dan kita paham bahwa kayaknya ada cara lain yang lebih sehat deh, ayo kita belajar lagi next time. Jadi ya nggak ada orang tua yang sempurna, jadi jangan mengejar kesempurnaan.